Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan semua saudaraku yang menyimak di channel ini selalu bahagia lahir batin ya, sehat-sehat. Amin ya Allah. Jadi ini saya mau menjelaskan lagi. Ada seorang sahabat kita di TikTok ya. Beliau bertanya, "Bang, gimana supaya hati tenang dan pasrah? Walaupun saya berzikir, tapi setelah berzikir melakukan aktivitas, hati tetap tidak tenang. Gimana ya?" Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain yang mungkin baru menemukan channel ini, tolong diikuti juga di TikTok ya. Di TikTok itu lebih enak kita berinteraksi. Saya terkadang juga sering live ya. Kita saling tegur sapa dengan teman-teman, saling belajar bersama di TikTok. Saya juga sering memposting kata-kata hikmah ya. Banyak pertanyaan teman-teman saya jawab di TikTok ya. Cuman kan kalau di TikTok itu hanya sekedar tulisan aja ya, singkat ya. Makanya kita jelaskan lagi di YouTube biar lebih mudah lagi dipahami. Mungkin ini pertanyaan banyak orang ya. "Bang, saya sudah berzikir, tapi kalau sudah beraktivitas dalam kehidupan kok nggak tenang ya Bang. Waktu zikir duduk tenang, tapi ketika saya kembali lagi ke kehidupan hilang tenang ya Bang." Ya, banyak kan yang seperti itu ya. Jadi di sini harus kita cari tahu dahulu. Tadi dia bilang, "Saya udah zikir Bang, tapi kok di kehidupan gak tenang ya Bang. Zikir yang kamu lakukan zikir yang seperti apa? Zikir yang memang dengan kesadaran mencapai keisanan, atau kamu hanya sebatas menyebut nama Allah saja?" Jadi di sini kita ulang-ulang ya. Bagi teman-teman yang sudah lama mengikuti channel saya, mungkin sudah sering mendengar apa yang saya hendak bahas ini. Tapi nggak apa-apa, kita ulang-ulang untuk yang baru-baru. Hakikat zikir itu bukan nyebut ya. Kita harus pahami dulu makna zikir apa. Allah bilang dengan berzikir hati menjadi tenang. Kenapa hati bisa tenang? Hakikat zikir itu apa? Itu harus kita cari tahu dahulu. Banyak yang orang pahami bahwa hakikat zikir adalah menyebut nama-nama Allah berulang-ulang kali. Kalau kamu pahami bahwa berzikir itu menyebut nama Allah saja, tanpa adanya kesadaran, ya kamu gak akan mencapai yang namanya tenang. Tapi buktinya Bang, ketika saya berzikir duduk itu kok bisa tenang Bang? Itu belum hakikat. Ya, tenangmu itu hanya sementara. Gak usah pakai nama Allah. Kau sebut aja ayam goreng berulang kali. Mau berapa kali? 1000 kali, 2000 kali. Sebutlah ayam goreng. Ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng. Berulang-ulang kamu lakukan itu, pikiranmu berhenti. Disitulah dapat kita tenang. Tapi belum tenang yang hakiki. Itu tenang karena pikiranmu berhenti sejenak. Ya, berzikir menyebut nama Allah, berzikir menyebut asma Allah berulang kali, itu mematikan pikiran atau mengistirahatkan pikiran. Yang awalnya kita banyak masalah dengan kehidupan ya, banyak problem, banyak masalah, banyak kesusahan, banyak yang kita pikirkan, banyak ketakutan. Itu semua jadi berhenti ketika kita menyebut asma berulang kali. Makanya kalau kamu memahami zikir itu hanya nyebut, ya ketika kamu bangkit dari tempat dudukmu dan kamu kembali beraktivitas,
kamu susah lagi. Gak dapat kamu tenang. Karena kamu gak paham hakikat zikir. Ya, ini mohon maaf aja kalau memang kiasan yang saya bilang tadi itu agak sedikit kasar ya. Masa sih bang zikir kok pakai ayam goreng? Ya, logika. Menyebut nama berulang kali, pikiranmu mati. Di situ kamu mencapai tenang. Iya benar, tenang. Gak ada lagi pikirkan ini, pikirkan itu, pikirkan duniawi, pikirkan kerjaan, pikirkan rumah tangga, pikirkan keluarga. Gak ada. Karena kamu hanya fokus pada apa yang kamu sebut. Tapi itu belum zikir, baru nyebut. Ya. Jadi gimana bang yang di Al-Quran itu? Dengan berzikir hati menjadi tenang. Kamu harus ada rasa sambung kepada yang kamu sebut. Itu baru zikir. Apa yang kita zikirkan? Apa yang kita dawamkan? Ya. Apa yang kita sebut berulang-ulang? Ada nggak di situ kesadaranmu pada apa yang kamu sebut itu? Mungkin kita berzikir dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ya Rahman, Ya Rohim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Apakah kamu merasakan kehadiran yang Maha Pengasih itu? Apakah kamu rasakan keberadaan, kehadiran yang Maha Penyayang itu? Kalau kamu merasakan, baru itu namanya zikir. Ya. Jadi zikir itu bukan ketika duduk aja. Makanya dibilang di Al-Quran, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dikala duduk, dikala berdiri, dikala berbaring. 3 kondisi ya. Duduk, berdiri, berbaring. Berarti itu apapun bentuk aktivitas kita harus zikir. Bahasa yang simpel, zikir itu apa bang? Menyambung kesadaran kepada zat. Menyambung kesadaran kepada Allah. Bukan lagi kamu hanya sebatas namanya saja. Banyak orang hanya sebatas nama. Nyebut nama Allah, tapi hatinya gak sampai kepada Allah. Itu belum zikir. Ya. Atau apa bang bahasa yang lebih simpel? Bersama Allah. Merasakan kehadirannya. Itulah zikir. Ya. Ada lagi di ayat yang lain. Sesungguhnya dengan sholat itu mencegah keji dan mungkar. Kenapa keji dan mungkar bisa terhindari? Ketika kita menjalankan sholat. Tapi buktinya banyak. Orang sholat siang malam. 5 waktu gak pernah putus. Sunah-sunahnya luar biasa. Tapi keji dan mungkar gak terhindari. Berarti dia tidak berzikir. Sholatnya tidak mencapai puncaknya sholat. Apa itu puncaknya sholat? Zikir. Apa itu zikir? Ya sampai kepada Tuhanmu. Menyaksikan. Atau bersama. Bahasa simpelnya. Sesuatu yang bersama berarti menyaksikan. Ya. Ini kita ulang-ulang. Kajian lama ini diulang-ulang lagi ya. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Kenapa bisa tenang? Apabila engkau menyadari, engkau mengenali, engkau bermakrifat, kenal, barulah engkau tenang. Contohnya begini, kita ulang-ulang lagi. Jika ada suatu tempat yang dianggap rawan, ya, ada suatu jalan, apalagi lintas Sumatera itu ya, sering kita dengar ya, rawan begal ya kan. Kalau kamu sendirian, kamu lewat situ, pasti kamu was-was kan, takut, was-was, pokoknya nggak tenang ya. Tapi coba ketika kamu jalan di tempat yang rawan itu, kamu bersama Pak Polisi, dikawal kamu sama Pak Polisi, kira-kira tenang nggak kita? Tenang kan? Karena kita bersama, melindungi. Aku nggak takut bang dibegal bang, aku bersama Pak Polisi yang melindungi bang. Ya, ada yang lindungi aku.
Jadi aku lewat di tempat yang rawan itu gak takut lagi bang. Ketika kamu merasa bersama. Nah bawa dalam kehidupan. Selalulah engkau merasa aku bersama Allah, apalagi yang kamu takutkan. Apalagi yang kamu bingungkan. Apalagi yang membuat kamu gak tenang. Kenapa kita hidup ini gak tenang? Karena kamu tidak bersama dia. Ya, itulah zikir yang tiada putus. Jadi gak lagi nyebut, tapi sudah langsung kesadaran, merasakan kehadirannya. Contoh, bang aku susah bang, aku stres bang, putus kerja aku sekarang bang. Padahal tanggungan banyak, cicilan banyak, apa yang harus aku nafkahi, yang harus aku biayai di rumahku banyak bang. Uang masuk gak ada bang. Bisa gak kamu tenang? Gak bisa. Ya kan? Kamu pasti gak bisa tenang. Tapi ketika hatimu merasa, aku yakin, aku bersama Allah. Aku sadari, aku bersama Allah. Aku sadari, aku dalam naungan Allah. Aku kenal Dia yang Maha Penolong. Aku kenal Dia yang Maha Pemurah. Aku kenal Dia yang Maha sebaik-baiknya pemberi rezeki. Memang saat ini rezekiku sempit, tapi aku bersama yang Maha Kaya. Aku bersama pengatur alam semesta. Gak ada lagi kamu takut. Kalau kamu bersama Dia, gak takut lagi kamu. Pasti apa yang kita dapatkan? Tenang. Ya kan? Pasti tenang. Apalagi masalah hidup. Bang aku sakit bang. Tapi kamu merasa aku bersama yang Maha Penyembuh. Dia menyaksikanku, Dia memantauku, Dia melihatku. Dia mengetahui gerak-gerikku. Dia mengetahui isi hatiku. Gak usah aku sebut, isi hatiku aja Dia udah tahu. Apalagi yang aku harus takutkan. Aku yakin Dia Maha Penyembuh. Ketika kamu dikasih sakit ya, kira-kira susah gak kamu? Gak susah lagi lah bang. Kalau udah kayak gitu bang, pasti tenang. Ya pasti tenang. Ya, itulah maknanya. Jika kamu berzikir, hatimu akan tenang. Tapi bukan sekedar tenang itu seperti kita duduk berzikir nyebut nama Allah berulang kali itu. Enggak, ini tenang yang hakiki. Ya, baru kita bisa pasrah. Pasrah juga kalau nggak kenal, kayak mana mau pasrah? Banyak orang kan pasrah kepada yang dia nggak kenal. Contoh tadi, kita jalan di tempat yang rawan. Takut lagi nggak kamu? Nggak lah bang, ada Pak Polisi yang kawal. Apa kamu masih was-was? Nggak lah bang, udah aku pasrahkan sama Pak Polisi. Dia melindungi aku dalam perjalanan ini. Ya kan? Ya sudah, tenang. Ya. Jadi untuk mencapai tenang terus betul-betul kenal. Contohnya lagi, ya. Kita ulang-ulang lagi. Mungkin kita bekerja ya. Istri bekerja, kita sebagai suami bekerja. Akhirnya anak kita masih kecil ya kan. Gak ada yang jaga, gak ada yang rawat. Kita titiplah sama tetangga. Kira-kira kalau kamu gak kenal tetangga itu, mau gak kau titip anakmu? Gak mau lah bang. Aku pasti titip anakku dengan yang aku kenal, yang aku udah tahu dia penyayang sama anak-anak. Pasti kita cari yang kita kenal. Udah dapat, udah bang. Ada berapa rumah dari rumahku seorang janda, dia penyayang anak-anak bang. Akhirnya aku titip anakku di situ bang. Udah kenal kamu perangai orang itu, udah bang. Nah, ketika kamu sudah kenal orangnya, pergilah kamu kerja. Ada nggak kamu pikirkan lagi kayak mana ya anakku ya? Anakku kira-kira dimandiin nggak ya? Anakku diurus nggak ya? Anakku dirawat nggak ya? Anakku dijaga nggak ya? Anakku udah dikasih makan belum ya? Ada nggak kamu kepikiran? Nggak lah bang, tenang aja aku bang, kerja. Aku dalam bekerja tenang, happy. Udah kupasrahkan semua sama dia. Aku kenal orangnya baik. Orangnya jujur, orangnya penyayang anak-anak. Dan anakku selama aku titipkan baik-baik aja bang.
Berarti kan harus kenal dulu. Baru kamu bisa berpasrah. Baru kamu menyerahkan sesuatu itu enak, sehingga membuat kamu tenang. Nah sekarang bagaimana kita mau pasrah sama Allah? Bang, aku mau pasrah sama Allah kok susah ya bang? Ya karena kamu gak kenal. Kamu gak pelajari. Kamu gak ada rasa ingin tahu seperti apa Allah itu. Ya, kesadaranmu gak sampai. Masih pikiran kita dunia aja. Kayak mana besok ya? Macam mana uangnya ya? Macam mana jalan keluarnya ya? Macam mana solusinya ya? Macam mana kamu mau pasrah sama sesuatu yang kamu gak kenal? Dan untuk mencapai proses kenal ini ya butuh bantingan berkali-kali. Baru kamu kenal. Ya. Makanya kalau sekarang lagi dibuat Allah tak berdaya, dibuat Allah dengan bantingan hidup, diberi ujian, Allah sedang memperkenalkan dirinya. Jangan kamu salah paham ya. Jangan kamu buruk sangka dengan Allah. Disinilah saatnya Allah hendak menunjukkan dirinya. Dibuat kau susah, dibuat kau tak berdaya, dibuat kau sempit rezekimu. Udah tak berdaya baru datang pertolongannya. Benar ya, baru aku yakin, baru aku percaya, baru aku kenal. Rupanya Allah itu Maha Penolong. Ada saja jalannya, Dia tolong saya. Jadi butuh bantingan berkali-kali untuk mencapai kenal. Nah ketika kamu sudah kenal baru tenang. Ya, besok kejadian lagi nih. Bang, aku diuji Allah bang. Ya kan? Diuji macam mana? Ada teman kantor fitnah aku bang, dijatuhinnya aku bang. Pokoknya diburuk-burukinnya aku. Aku takut nama aku jelek bang di mata orang. Gak tenang hatimu kan? Takut ya. Rasa takut kita difitnah begini begitu. Tapi ketika kamu kenal ya, tidak mungkin fitnahnya mereka bisa menjatuhkan aku tanpa izin Allah. Aku kenal Allah yang Maha berkehendak, Allah yang Maha berkuasa, Allah yang memuliakan seseorang, Allah pula yang menghinakan seseorang. Jika dibuatnya memang aku terhina, aku mau bela diri pun tetap aku hina. Tapi jika Dia menjaga aku dengan kemuliaan, seperti apapun makhluk hendak menghinaku, tidak mungkin aku terhina. Karena ada yang Maha berkehendak, aku kenal kepada Dia. Lalu apa isi hati kita? Tenang, gak peduli kita omongan orang ya. Mau difitnah, mau dikecilkan, mau dijatuhkan, aku kenal sama yang Maha berkehendak. Gak bisa mereka menjatuhkan aku. Kalau bukan di situ ada kehendak Allah. Kalau bukan di situ ada izin Allah. Sedangkan daun yang gugur saja atas izinnya. Ini makhluk pula mau menghinakanku. Kalau Dia tidak izin tak akan terjadi. Aku yakin kepada Dia. Aku kenal kepada Dia. Tenang hatimu kalau kamu bisa mencapai zikir yang sudah langsung kepada zat. Ya. Jadi gak ada lagi kita keresak, kerusuk, bingung, ketakutan, was-was, gak tenang. Gak ada. Karena engkau sudah bersama Dia. Ya. Jadi hakikat zikir, kamu bersama Dia. Kamu kenal dengan Dia. Ya. Baru antara tenang dan pasrah itu ibaratnya ya lebih total kita pasrahnya, ya kan? Contohlah dalam hidup. Mungkin teman-teman pernah mengalami, keluarlah kita dari rumah ndak kemana gitu ya. Tiba-tiba lupa kita bawa dompet ya. Pasti kita nggak tenang itu keluar itu. Aduh, ketinggalan pula dompetku. Nanti takut ada apa-apa di jalan. Entah ban motor aku bocor ya kan. Nggak ada pula uang nanti. Akhirnya nggak tenang hatimu. Tapi ketika engkau balik lagi ke rumah, kamu ambil dompet itu, baru kamu keluar. Kenapa hatimu tenang? Ya kan? Ada tenang aku. Kalau terjadi apa-apa di jalan, setidaknya ada pegangan, ada uang di tangan, ya kan? Ada dompet kita ya.
Kalau bocor ban kita nggak takut lagi untuk keluar uang tambal ban misalnya. Karena kamu bersama uang. Coba ketika kamu nggak bersama uang, jantungan kamu. Ya, itu makhluk ya, uang itu. Nah, sedangkan sekarang kita kepada yang maha. Aku bersama yang Aku bersama dengan yang maha kuasa, maha melindungi, maha mengetahui, maha mengatur makhluknya, maha berkehendak, maha menjaga, ya, maha memelihara. Coba tuh. Aku nggak takut lah bang. Aku bersama Allah. Ku gerakkan kakiku keluar rumah, aku bersama Allah. Apalagi ku takutkan. Apalagi yang membuat aku nggak tenang, pasti aku tenang. Kemanapun kita, tenang hati kita. Ya. Jadi harus kita pahami. Jangan hanya belajar zikir nyebut aja kita. Kalau saat ini masih sebatas sebut, ya nggak apa-apa. Tapi tingkatkan. Sampai kamu tidak lagi nyebut. Tapi sudah sambung kesadaran. Aku bersama dia. Dia bersama aku. Ya. Apalagi yang kamu takutkan, pasti tenang hidupmu. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Sama juga seperti ketika kita seperti yang di Al-Quran. Sesungguhnya dengan sholat itu dapat mencegah keji dan mungkar. Kenapa keji dan mungkar bisa terhindari? Karena orang yang sholat mencapai zikir, dalam hidupnya akan berisan. Ya. Ketika dalam hidupnya berisan, aku bersama Allah, aku menyaksikan Allah. Atau kalau nggak bisa menyaksikan Allah, aku merasa dipantau oleh Allah. Aku merasa disaksikan oleh Allah. Aku selalu dilihat gerak-gerikku oleh Allah. Berani nggak kamu buat dosa? Berani nggak kamu buat keji dan mungkar? Kalau kamu bisa menyaksikan Allah dan kamu masih berbuat keji dan mungkar, ya berarti luar biasa durhaka kamu itu. Ya. Mengapa orang enak aja buat dosa sekarang? Karena tidak bersama Allah. Coba kamu bersama Allah, gemetar hatimu. Gak usah kamu melakukan dengan perbuatan zohirmu. Baru lintasan hati aja, engkau sudah ditegur. Aku tahu hatimu, kata Allah. Gak sepantasnya engkau berprasangka begini, berprasangka begitu. Jaga hatimu, aku tahu hatimu. Di hatinya itu sudah seolah-olah ya udah dimarahi. Itulah orang yang berzikirnya sudah gak nyebut ya. Hendak berdusta, hendak berkata kasar, hendak menghina orang, hendak buruk sangka dengan orang, hendak menggibah. Belum keluar itu, masih dalam hati itu. Terdorong, hendak keluar, tapi sudah dimarahi. Aku tahu hatimu, kata Allah. Gemetar hati dia tuh. Gemetar, gak berani terucap. Ya, itu zikir yang tertinggi. Jadi kita belajar terus kesadaran. Teman-teman harus mencapai yang namanya zikirmu itu sudah bersama dia. Ya, kesadaranmu ini sudah bersama dia. Itu luar biasa. Macam mana bang cara mencapai kesadaran itu? Banyak jalan, banyak metode. Terserah kalian mau lewat jalan mana, carilah gurunya. Tapi kalau kalian mau belajar dengan saya, ya lewat di zikir nafas. Karena yang saya dapatkan semua ini ya dari zikir nafas. Di situ aktif kesadaran. Ketika kesadaran sudah aktif ya dalam gerak-gerik hidupmu, Allah. Dalam gerik hidupmu, ya engkau sudah berzikir. Ya, langkah kakimu zikir, tanganmu zikir, badanmu zikir, ucapanmu zikir, pandangan matamu zikir, pendengaranmu zikir. Ya. Makanya ketika sudah mencapai keisanan tadi, kesadaran yang menyaksikan Allah bersama Allah tadi,
keji dan mungkar itu akan terhindari. Ya, itu zikir yang membuat kita tenang. Kalau belum mencapai itu nggak bisa tenang. Sama halnya tentang pasrah. Ada yang bisa kenal tentang pasrah. Ngomongnya enak kan? Ketika kita punya masalah, kamu pasrah aja, kamu berserah aja pada Allah, ngomong enak. Yang menjalani yang kalang kabut ya. Bagaimana mungkin bisa pasrah pada sesuatu yang kita nggak kenal? Macam tadi kita nitip anak, bisa kau titipkan anakmu, kau serahkan anakmu, kau pasrahkan anakmu kepada orang yang kamu nggak kenal? Nggak bisa. Kamu harus kenal dulu, baru kamu bisa pasrah, baru kamu bisa tenang. Begitu juga zikir, nyebut berulang kali, ratusan kali, ribuan kali. Duduk itu aja kau tenang. Bangkit kau dari tempat duduk itu, kembalilah kau ke kehidupan. Keresak kerusuk lagi, bingung lagi, stres lagi, galau lagi. Gak bisa tidur, banyak pikiran. Ya, terbayang-bayang masalah. Was-was, gak tenang. Gimana mau tenang? Zikir kita masih nyebut ya. Jadi pelajari. Ini pun ngomongnya enak. Untuk mencapai itu gak bisa setahun 2 tahun. Aku udah bang, udah sadar Allah bang. Sudah hidup kesadaranku bang. Sudah bisa aku zikir dalam gerak-gerik hidup bang. Sudah bisa aku selalu bersama Allah bang. Enak kali ngomongnya. Ini mempelajari ini gak bisa setahun 2 tahun. Jatuh bangun juga kita untuk betul-betul kenal. Ya. Jadi silakan diulang-ulang. Bagi yang sudah pernah dengar kisah yang saya cerita tadi, mudah-mudahan gak bosan. Ini bagi yang baru ya. Ulang-ulang lagi. Mudah-mudahan teman-teman, sahabatku yang mendengar bisa mencapai zikir yang tiada putus. Sehingga kita hidup ini betul-betul tenang ya. Tenang kita bukan tenang karena tenang duniawi, tapi aku tenang bersama Allah bang. Tenang aku bang. Ada uang gak ada uang, ada masalah gak ada masalah, tenang aja bang. Karena aku yakin Dia Maha Penolong, Dia Maha Mengetahui, Dia Maha menjaminku bang, Dia Maha melindungi bang. Enak kan? Kalau hidup ini sudah bisa seperti itu enak ya. Jadi mohon maaf ya kalau memang agak pahit, banyak yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi memang ini harus disampaikan. Jangan sampai kita gak paham hakikat zikir. Gimana kamu mau tenang? Hakikat zikir aja kamu gak paham. Ya. Jadi silakan diulang-ulang lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.